Ada yang tahu gak? Pemberontakan EPRA itu apa? Pemberontakan APRA atau kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil terjadi di Bandung tanggal 23 Januari 1950. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang kolonialis Belanda yaitu Raymond Westerling. Pemberontakan ini dilatar belakangi karena adanya hasil keputusan KMB pada Agustus 1949. Hasil dari KMB tersebut memutuskan bahwa kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL dari Indonesia. Sementara tentara Kenil akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI atau disebut juga dengan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Tetapi sebagian tentara Kenil tidak mau bergabung ke dalam APRIS. Mereka merasa akan dianggap sebagai pengkhianat yang pernah melawan pemerintah Republik Indonesia semasa revolusi. Peleburan Kenil ini memiliki efek yang besar bagi keamanan wilayah Indonesia pada tahun 1950. Situasi ini berhasil dimanfaatkan oleh Westerling karena ia menginginkan Indonesia tetap berbentuk serikat. Sehingga tujuan dari adanya APRA ini yaitu ingin mempertahankan negara-negara federal dan menolak kembali NKRI. Pemberontakan ini dinamai Ratu Adil karena Jayabaya, raja termasyhur dari kerajaan Kediri, membeberkan konsep Ratu Adil bahwa suatu saat akan datang seorang juru selamat yang akan membebaskan Nusantara dari penindas. Yang akhirnya konsep ini disalahgunakan oleh Westerling. Westerling meyakini konsep Ratu Adil akan membawa simpatik masyarakat Indonesia untuk mempertahankannya. Raymond Westerling bukanlah nama baru dalam lembaran sejarah kelam Indonesia. Namanya telah berlumuran darah dengan sekian teror keji dan pembunuhan, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan pada 1949 sampai 1947. Raymond Westerling adalah seorang keturunan Yunani Belanda yang lahir dan besar di Turki. Sejak kecil, ia menyukai petualangan dan peperangan saat Perang Dunia Kedua. Westerling memutuskan untuk menjadi tentara sukarelawan Belanda. Westerling tidak pernah mengakui kejahatan yang dilakukan di berbagai penjuru Nusantara. Dalam beberapa kali kesempatan, ia membela diri dan menyatakan bahwa tindakannya di Sulawesi Selatan adalah bagian situasi yang tidak normal yang harus diselesaikan dalam operasi kemiliteran. Kajian Westerling di Sulawesi Selatan memaksakan Jenderal Simon Hendrik Spoor menonaktifkan perwira andalan ini agar ia terhindar dari pengutusan dan tuntunan pengadilan militer pada 16 November 1948. Westerling resmi diberhentikan dari dinas kemiliteran.
Desember 1949, Westerling menghubungi Bormann van Vreden, panglima tertinggi Belanda yang diserahi tanggung jawab penyerahan kedaulatan negara. Westerling mengabarkan bahwa ia akan melaksanakan kudeta kepada Soekarno setelah dilaksanakan serah terima kedaulatan negara kepada Indonesia. 27 Desember 1949, Bormann van Vreden memperingati agar tidak melakukan peringatan itu. Tetapi Bormann van Vreden tidak memerintahkan penangkapan kepada Westerling yang menjadi suatu kesalahan besar. Kurang dari 1 bulan kemudian, terbukti bahwa Westerling melaksanakan niat jahat yang membawa malapetaka baru bagi bangsa Indonesia, terutama TNI dari Divisi Siliwangi. Di tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim sebuah surat ultimatum kepada pemerintah RIS untuk menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, dan pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Dan apabila RIS tidak memenuhinya dalam kurun waktu 7 hari akan timbul perang, maka Muhammad Hatta bersikap tegas dengan mengeluarkan perintah penangkapan kepada Westerling. Tetapi niat tersebut tergagalkan karena Westerling telah melancarkan aksi pemberontakan pertamanya di tanggal 23 Januari tahun 1950 bermodalkan 800 tentara, 300 anggota KNIL bersenjata lengkap. Sekitar pukul 10 pagi, mereka akhirnya menyerang kota Bandung. Pertempuran yang tidak seimbang ini terjadi, yang akhirnya pasukan APRA menembak secara teror. Sekitar 10 prajurit TNI tewas ditembak APRA. Di perempatan Jalan Suniarja dan Jalan Braga, 7 pasukan TNI tewas. Hotel Priangan, 3 orang TNI tewas. Di dekat Jalan Asia Afrika, 3 mayat TNI dibuang di Sungai Cikapundung. Pada pukul 11 siang, gerombolan teroris menduduki kantor staf Siliwangi di kawasan Braga. Mereka menghabisi 15 pasukan divisi Siliwangi yang saat itu tengah bertugas. Mereka menggasak uang di berangkas sebesar 150.000. Setelah itu, pasukan APRA bergerak menuju Jakarta untuk menyerang gedung kabinet yang dibantu oleh Sultan Hamid II. Tetapi, penyerangan ini dapat digagalkan oleh pemerintah dalam menumpas pemberontak. Sultan Hamid II terlibat sebagai dalang dalam pemberontakan ini. Banyak yang menilai ia tidak puas dengan jabatannya sebagai menteri tanpa portofolio, yang akhirnya ia menginginkan Indonesia sebagai negara federal. Akhir dari pemberontakan APRA ini, pemerintah RIS bergerak cepat dengan mengirim pasukan APRIS untuk menghentikan pasukan APRA. Bala bantuan dikirim ke Bandung untuk mendesak APRA meninggalkan kota Bandung. Muhammad Hatta serta Komisaris Tinggi Belanda untuk Indonesia, yaitu Dr. H.M. Hirschfeld, mengadakan perundingan yang menghasilkan kesepakatan agar Belanda segera mendesak Westerling serta APRA untuk keluar dari kota Bandung. Tentara APRIS bersama rakyat terus mengejar gerombolan APRA yang mundur dari kota Bandung dan berhasil untuk melumpuhkan mereka. Westerling yang melihat APRA semakin di ujung tanduk memutuskan untuk melarikan diri, dan berkat bantuan Belanda, Westerling berhasil meloloskan diri ke Singapura dan berakhir selamat sampai ke Belanda. Berbanding terbalik dengan Westerling, Sultan Hamid II akhirnya tertangkap di tanggal 5 April tahun 1960. Nah, di dalam peristiwa pemberontakan APRA ini terdapat dampak-dampaknya juga, terdapat dampak positif dan dampak negatif. Di antaranya yang pertama, dampak positifnya adalah yang pertama, memiliki rasa juang yang tinggi untuk menyelesaikan suatu kasus. Kedua, untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bagi rakyat Indonesia. Nah, yang terakhir, dampak positif dari kegiatan APRA adalah dilatih untuk selalu bekerja sama melawan suatu kasus, sehingga rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia semakin meningkat. Nah, dampak negatifnya juga yang pertama, kehidupan masyarakat terganggu dan tidak merasakan kenyamanan akibat dibasminya para tentara. Yang kedua, banyak tentara yang gugur. Yang ketiga, keuangan negara pada saat itu menurun karena digunakan untuk menumpas APRA pada saat itu. Kesimpulan dari pemberontakan APRA ini. Pertama, latar belakang. Lahirnya peleburan KNIL ke dalam APRIS. Kedua, jalannya pemberontakan diawali.
Rencana kudeta terhadap pemerintah RIS. Ultimatum APRA kepada RIS. Penyerangan APRA ke kota Bandung dan rencana penyerangan Jakarta. Ketiga akhir dari pemberontakan ini. Pemerintah RIS mengirim pasukan APRIS untuk mengeluarkan pasukan APRA dari Bandung. Penangkapan Sultan Hamid II. Larinya Westerling dari Indonesia. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.